2 November 2022 adalah batas akhir dari penyelenggaraan siaran televisi analog berubah menjadi televisi digital. Memang isu analog switch off ini sebenarnya sudah sejak tahun 2007 dan Indonesia masih tetap tertatih-tatih, tapi optimisme hari ini muncul tinggal beberapa hari lagi. Pak Geri, sebagai pemegang kebijakan dari proses analog switch off ini, tadi Pak Dedi dengan Litbang Kompasnya sudah menyampaikan hasil survei tentang kesiapan masyarakat, kemudian sebenarnya isu STB tidak ini, tapi lagi-lagi ada sebagian industri yang mengatakan bahwa masyarakat kita siap, kemudian STB juga belum terdistribusi dengan baik, sehingga skema-skema yang sudah diterapkan oleh hal ini Kemenkominfo gitu kan, tanggal April, Agustus, kemudian kemarin terakhir 5 Oktober itu gagal dengan alasan-alasan seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Geri? Baik Kang Aris, isunya seru ya. Jadi sebenarnya dari industri harusnya tidak ada alasan untuk migrasi analog ke digital ini. Kita udah pengalaman dari 2007 Kang Aris. Mereka udah siap. Isu misalkan masyarakat belum siap itu tadi dari hasil Kompas aja udah tidak ada isu. Kemudian dari hasil survei Kominfo juga. Kominfo menggelar survei juga ya? Surveinya kita lakukan hampir 2 tahun nih kita lakukan sampai 4 kali dan sempat juga kolaborasi dengan Litbang Kompas di awal. Nah, trennya dari sejak survei tahun lalu sampai terakhir kemarin September, trennya naik terus. Betul, dari masyarakat, dan ini mungkin hasil dari sosialisasi teman-teman. 79% lebih itu masyarakat mereka udah saya akan beralih ke siaran TV digital. Cuma catatannya masih ada sekitar 36,9%. Mereka bilang saya pindahnya nanti setelah dimatikannya analog dimatikan. Nah, saya sampaikan satu, ini perlu dilihat ya faktanya. Infrastruktur tadi Pak Heru udah sampaikan. Infrastruktur 112 wilayah layanan 341 kabupaten kota ini 98 sudah siap. Sisanya 14 itu daerah-daerah terpencil. Jadi infrastruktur nggak ada isu. Yang kedua, dari 693 lembaga penyiaran stasiun TV ini sampai saat ini 566 tambah tadi 6 lagi tuh. Udah hampir 570. Jadi sisanya sedikit lagi, kurang dari 20%, dan mereka komit. Kemarin kita juga mengundang mereka komit insya Allah 2 November. Kemudian KPD Jawa Barat itu populasinya paling gede itu, mereka siap Jawa Barat, termasuk DKI Jakarta. Nah, set-top-box juga yang didengung-dengungkan industri belum siap, bahwa ketika kemarin 5 Oktober dihentikan itu tidak akan siap 15 juta. Malah gara-gara tahapan ASO ini tidak dilaksanakan, mereka oversupply. Akibatnya apa? Vendor ya oversupply. Vendor, pabrikan itu ada 45 pabrikan oversupply. Akibatnya sekarang lihat di pasaran, harga set-top-box turun. Malah sekarang ada yang di harga lebih kurang dari 150.000. Sudah sangat murah ya Pak Geri? Betul, dan hasil survei kita 88% lebih masyarakat akan beli set-top-box mandiri. Betul. Dan meskipun juga ada jatah yang gratis itu ya dari pemerintah dan dari pemegang MOX gitu kan. Nah, set-top-box gratis ini kan hanya 6,7 juta. Betul. Kecil sebenarnya. Iya, betul. Tidak ada isu. Yang paling banyak itu sebenarnya di masyarakat yang beli mandiri itu, dan dari hasil survei mereka tidak ada isu. Apalagi surveinya mereka mengatakan 90% lebih itu akan beli set-top-box mandiri kalau harganya 150.000. Jadi ambang batasnya udah nggak salah, nggak ada masalah. Jadi perubahan tahapan ASO ini sebenarnya yang terakhir 5 Oktober itu
terus terang ketika Pak Menteri ada kehadiran dari direksi-direksi yang anggota yang besar dari TPS itu, mereka agak galau gitu di Jabodetabek. Padahal secara distribusi set-top box untuk keluarga miskin udah selesai. Sudah tercover ya? Hampir 400.000 lebih kan sudah tersebar. Iya, di Jabodetabek. Hampir 500.000 udah. Dan itu sudah melebihi syarat. Udah melebihi syarat. Jadi syarat kita. Nah, pada pertemuan itu Pak Menteri juga udah sampaikan bahwa kami tidak mungkin mundur. Apa komitmen direksi itu kalau mundur? Karena saya sampaikan ada isu teknis yang tidak mungkin mundur gitu. Tapi komitmen mereka semua ditanya satu-satu direksinya bahwa mereka berkomitmen bahwa Jabodetabek udah sekaligus saja di 2 November dengan seluruh Indonesia. Dengan seluruh Indonesia dan itu komitmen industri. Komitmen industri disampaikan dan itu benar-benar disampaikan dan kita real ada. Jadi kalau sudah komitmen seperti itu tanggal 2 November sudah yakin ya? Harusnya yakin. Saya sih tidak ada isu. Karena undang-undangnya seperti itu, menyatakan 2 November 2022 jam 24.00 itu sudah selesai siaran analog. Dan kedua komitmen yang disampaikan oleh pada direksi itu yang tadi Pak Heru, Kang Heri sampaikan, distribusi set-top box terlalu lambat. Mereka yang dari mana? Dari bantuan pemerintah? Dari swasta. Kalau pemerintah udah hampir selesai. Yang 1 juta udah hampir selesai. Jadi mereka komitmen dengan dimundurkan ke 2 November seluruhnya ada waktu untuk mempercepat pembagian set-top box. Dan terakhir mereka juga udah sampaikan bahwa kami berkomitmen melihat milenial 43% si mereka secara efektif dan mereka juga akan memberikan mitigasi agar November ini berjalan lancar. Jadi kalau dilihat komitmen mereka udah tidak ada isu lagi ya. Pak Heru, sebenarnya tidak ada isu lagi nih 2 November dan masyarakat tidak akan terkena jebakan hoax lagi nih dari skema-skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komentar Anda Pak Heru? Ya memang harusnya semua memahami bahwa ini kan ada dalam undang-undang. Dan tentunya juga pemerintah nggak akan berani melanggar undang-undang yang dibuat bersama DPR gitu ya, sehingga ini merupakan juga kita sama-sama sebagai stakeholders di industri penyiaran gitu ya, untuk sama-sama bagaimana mensukseskan analog switch off ini pada 2 November 2022 sebagai tanggal terakhir gitu ya, karena ini kerja bersama, ini bukan keinginan pemerintah, ini bukan keinginan masyarakat gitu, tapi memang keinginan semua pihak lah. Jadi tidak ada celah lagi bahwa tidak ada celah lagi untuk proses pengunduran diri tanggal 2 November ini Pak Heru, menurut Pak Heru? Ya karena demikian, karena ini kan sebuah undang-undang, jadi kalau misalnya ini dimundurkan gitu ya, tentu kan juga akan berdampak nih. Artinya ada mungkin terutama pemerintah gitu ya, kan ada ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang dibuat gitu ya. Tapi kalau kita perlu meyakinilah bahwa ini semua nanti industri penyiaran juga akan mendukung, karena kalau kita tanya siap atau tidak siap gitu ya, ini kan sama juga orang ketika mau menikah ditanya siap nggak gitu ya, oh nggak siap gitu ya, tapi ketika pas menikah, oh kenapa dari tahun lalu kita menikah misalnya gitu ya. Harus ada ketegasan dari pemerintah gitu kan. Nah, betul, jadi sama-sama ini bahwa ini sebuah kebutuhan kita bersama untuk beralih ke digital, memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, dan juga bagaimana kita sama-sama nih memenangkan kompetisi yang tentunya juga kian berat tadi seperti saya sampaikan di awal. Baik, saya ke Pak Dedi lagi, tapi setelah informasi berikut ini tetap bersama kami.